Dulu, tanganku hanya terbiasa menggenggam instrumen pembedahan di kamar operasi. Sekarang, aku juga harus terbiasa menggenggam mikrofon dan kamera. Hari ini kita akan bahas sebuah perjalanan yang mungkin gak banyak orang sangka bisa terjadi. Cerita ini tentang bagaimana aku akhirnya terbiasa dengan sorot kamera dan segudang ceritaku. Jadi yang awalnya aku berdiri tegak nih di ruang operasi, mengenakan alat pelindung diri lengkap, bertarung bersama tim medis menyelamatkan nyawa. Tetapi sekarang aku harus berdiri di depan kamera, menyuarakan cerita-cerita untuk menyelamatkan jiwa yang nyaris putus harapan lewat sebuah konten. Ini bukan cuma soal profesi yang berubah ya, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengubah arah hidup tanpa kehilangan jati diri. Ini adalah kisah hidup di balik pintu ruang operasi. Mari kita membayangkan bagaimana kehidupan di balik pintu ruang operasi, di mana saat alarm berbunyi, pasien datang dalam kondisi kritis, tim harus bergerak cepat, detak jantung pun harus berpacu. Bukan cuma pasien, tapi kita seluruh tim medis juga. Dan itu adalah gambaran ruang operasi, tempat di mana hidup dan mati berdansa dalam detik-detik yang sunyi dan tegang. Dan aku sendiri adalah seorang perawat yang sudah terbiasa dengan hal itu. Tugasku tidak hanya soal bagaimana menjadi perawat di kamar operasi, tetapi juga tentang ketenangan jiwa di tengah kekacauan yang terjadi. Tapi tahu nggak kalian, di sela-sela waktu istirahat, aku sering bertanya di dalam hati, apa cuman ini ya caraku untuk membantu orang lain? Aku ingin lebih dari sekedar menyelamatkan yang sedang koma dan sedang sekarat. Aku ingin berbicara pada yang masih hidup, tapi mereka merasa mati di dalam. Dan dari situlah keresahan-keresahan itu muncul. Dan keresahan itu adalah awal dari pencarianku selama ini. Ini adalah kisah titik balik ketika dunia digital memanggil. Ada satu momen suatu malam di mana saat shift malam selesai, aku rebahan di ruang istirahat. Dan aku iseng-iseng lah buka TikTok, scroll media sosial, dan aku melihat banyak banget ada dokter yang bercerita soal pasiennya. Ada juga guru yang curhat soal muridnya. Bahkan nih yang lucu, ada mantan narapidana yang sekarang malah menjadi motivator. Dan ini menurutku terlalu rumit yang memang isi media sosial. Dan akhirnya aku juga berpikir, aku nih punya cerita juga. Banyak malah ceritaku di ruang operasi, tapi siapa kira-kira yang mau mendengar cerita ini? Bukan Adi Rantawan namanya kalau nggak iseng. Jadi secara iseng-iseng nih, aku malu-malu, aku ambil HP, rekam suara, pasang footage random. Dan ceritanya simpel banget yang aku bikin. Pengalaman saat mendampingi pasien ibu hamil yang tetap tersenyum walau akan menjalani operasi seksio sesarian. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Videonya nggak viral, nggak tembus FYP juga. Tapi ada satu komentar yang bikin aku jadi tertuju pada komentar itu. Komentarnya begini, "Kak, cerita ini bikin aku kuat lagi. Aku lagi berjuang di rumah sakit. Makasih ya." Dan saat membaca komentar itu mataku berkaca-kaca. Bukan karena banyaknya views dari video itu, tetapi karena akhirnya aku merasa didengar dan bisa menguatkan orang lain. Mulai saat itu, aku berkomitmen satu konten setiap malam. Gampang? Enggak. Benar-benar enggak gampang sama sekali. Kenapa? Karena saat aku bikin shift pagi, itu aku masih ngantuk. Kalau aku bikinnya shift malam, itu juga bikin aku capek karena nambah kerjaan. Tapi tiap kali aku capek, aku selalu ingat komentar-komentar kecil yang ada di video-video konten yang aku share tersebut. Kadang ada yang bilang, "Terima kasih ya kak, aku jadi pengen masuk ke dunia medis nih. Kak, tolong cerita lagi, aku nunggu." Jadi semua komentar-komentar itu terngiang dan aku bayangkan. Dan itu yang bikin aku selalu bersemangat untuk membuat lagi dan lagi konten di media sosial. Tapi asalkan kalian tahu,
bukan perjuangan namanya kalau tanpa luka. Aku mulai diledek. Teman sejawat bilang, "Wih, perawat ya, rasa seleb sekarang, udah kayak artis." Ada yang ngomong, "Kamu cari panggung ya." Sakit nggak ketika digituin? Iya, sakit. Nggak ada yang bilang itu nggak sakit. Semua perlakuan yang aku terima seperti itu rasanya memang benar-benar menyakitkan. Tapi apakah aku berhenti dengan kondisi seperti itu? Jawabannya, sering banget aku pengen berhenti dengan kondisi yang aku terima saat ini. Tapi pada akhirnya aku sadar, bukan mereka yang aku bantu, tapi orang-orang yang diam-diam merasa kuat karena ceritaku. Dan dari situ aku tahu, kita bisa tetap bertahan kalau kita tahu siapa yang kita perjuangkan. Dan ini adalah momen epic ketika personal branding berbuah hasil. Lama-lama kontenku mulai dikenal nih. Bukan karena editan canggih atau lighting keren atau studio yang keren, tapi pure karena ceritanya yang jujur dan nyata. Jadi brand-brand tuh mulai masuk nih. Tapi bukan cuma yang jualan alat kesehatan. Ada komunitas edukasi, rumah sakit, bahkan pelatihan mental health. Mereka minta aku jadi pembicara, jadi duta, bahkan yang terbaru jadi pengisi workshop malah. Dan yang lebih keren lagi, kalian tahu nggak? Aku nggak ninggalin profesi perawatku sama sekali. Aku tetap kerja seperti biasa, tetapi sekarang aku membawa satu misi baru, di mana bukan cuma menyelamatkan nyawa lewat alat medis, tapi juga menyentuh lewat kata dan cerita di dunia digital. Selayaknya momen saat ini, nggak harus buru-buru. Coba semua hal yang menarik perhatianmu. Eksplorasi sebanyak mungkin dan nikmati prosesnya. Temukan ruangmu, temukan kreasimu, karena siapa tahu kamu bisa jadi lebih dari yang pernah kamu bayangkan. Teman-teman semuanya, kita kadang merasa jalan kita tuh kecil dan terbatas. Tapi sesungguhnya dari jalan kecil itu kita bisa lahir dampak yang besar. Asalkan apa? Asalkan kita berani untuk melangkah. Profesi kamu sekarang, pengalaman kamu yang mungkin
bagi kamu terasa biasa saja, bisa jadi hal itu menjadi cerita yang luar biasa untuk orang lain. Dan personal branding itu bukan tentang pencitraan. Aku tegaskan sekali lagi, personal branding itu bukan tentang pencitraan, tetapi tentang bagaimana menjadi versi terbaik dari cerita hidup kita dan lalu kita membagikannya untuk orang lain. Kalau kamu merasa relate sama cerita ini, atau kamu juga sedang dalam fase berpindah arah tetapi belum yakin pada dirimu sendiri, jangan lupa follow podcast ini dan bagikan ke temanmu yang mungkin butuh untuk dikuatkan.